Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, hamdan katsiran fi kulli ni'matika ya Allah, ma'ataitana fi hayati dunya wa ila akhiratina bifadlika ya arhamar rahimin. Antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ila kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa antal ahad. Ya Allah, natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad ala hajat du'a. Ya Allah, fi kulli halina wa umurina wa amrina fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al lana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatina ya Allah, wa ruhina wa sirruhana ila sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad
bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma zbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq li ummati sayyidina Muhammad rizqan kasiran wa wasian waj'al lahum ya Allah min ahli jannatikan naim fahdihim ya Allah binurika ala nuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam penaduka syahadatan lana ilaika ighfir lana ya Allah min kulli junubina bihaqqi sayyidina Muhammad waghfir ya Allah khususan li walidaina bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma fir lahuma warhamhuma kama rabbayana sigara wawasilahum ya Allah rahmataka alaihim bi kulli hayatihim ij'al kula famana walisana du'aan ala walidaina bihaqi sayyidina Muhammad. Ya Rabbana udhilana naskura ni'mataka allati an'amta alaina wan walidina wan amalan salihan tarda wadkilana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adrik lana ya Allah fi kulli hayatina ya Allah ruhan li sayyidina Muhammad ij'al lana wasil lana ruhan sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al lana ma'a sayyidina Muhammad awsil lana fi kulli hayatina waj'al liman hadir fi hajal majlis awsil lahum ya Allah wasilatan ya Allah ala sayyidina Muhammad wa taqabbal du'aana innaka antal wahhab. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsut liman hadir bi hajal majlis rizqan kasiran wa wasi'an bihaqqi sayyidina Muhammad min kulli jihatin min jami gaibika bi ghairi minnati makhlukatin bi mahdi fadlika wa karamika. Allahumma izlana wa izman hadir fi hajjal majlis min kulli suwasu'in min kulli syarrin wa darin wa min kulli bala wa baliyatin wa min syarri may yamshi ala batni wa rizlain wa arba'in syakin badal yakin wa min munkaratil amal wal akhlaq wa itaqas setan indal maut wa namutas sadir wa man namutaladidha wa min syarri ma yaliju fil laili wan nahar wa min syarri ya Allah ma yaliju fil laili wan nahar wa ma tahubu minar rih ya Allah wa min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil ada wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah ij'al man hadir biha jal majlis nuran fi qalbihim wa fi sam'ihim wa basyarihim nuran wa fi kulli amamihim wa qalbihim nuran wa amamihim ya Allah nuran wa ta'tihim nuran wa fawqihim nuran wa fi kulli halihim nuran wa bi sam'ina ya Allah wa bi sam'ihim ya Allah wa asabihim wa lahmihim wa damihim wa syarihim wa basarihim wa lisanihim nuran bi kulli halihim nuran
kama ta'tika nuran lin nabi sallallahu alaihi wasallam fataqabbal lana innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar khususan li kulli syaikhina ya Allah ighfir lahum ya Allah warhamhum wa bihim wa'fu anhum wa amwatil muslimin wal muslimat wa amwatihim waghfir lahum bi rahmatika bihaqi syahidina Muhammad ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin wa khususan lahu syai'ul lakul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dihormati Abuya Habib Alwi, mudah-mudahan pian panjang umur lah, mudah-mudahan banyak rezeki beliau, berkah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Habib Qadir yang juga hadir pada malam ini, mudah-mudahan beliau juga banyak rezeki, nikmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada guru Kiai Haji Mas Kuni yang juga hadir pada malam ini, alhamdulillah, mudah-mudahan juga bertambah berkah kita dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan guru Mulyadi dan guru Tarmiji ya. Nah, dua pengantin. Nah, ini dua orang pengantin. Dua orang pengantin. Malaikat segan mencabut umur ini, malaikat masih urusan banyak lagi di dunia, urusan mayat-mayat nih bang. Nah, lihat kena mau urusi paksa diciptakan orang baru lagi kena. Minggu kemarin ternyata ada tarekat yang itu dibikin oleh Allah sudah di dunia. Namanya tarekat fakir dan tarekat musibah atau bencana. Jadi musibah ataupun kefakiran itu apakah bencana, bagaimana kata Syekh kita jadikan tarekat dalam hidup. Tarekat dalam hidup maksudnya adalah ketika dia datang bencana, kita pahami bukan bencana itu, tapi kita pahami sebagai pembelajaran dari Allah untuk ma'rifatullah. Sekaligus juga kita ini di makom khawas sudah, ini berarti sudah di makom khawas, bukan makom awam. Jadi jangan berdebat maka bencana itu ujian ya kan begitu kan. Nah, itu untuk makom awam. Bagi makom orang khawas, bencana itu sudah merupakan pembelajaran ma'rifatullah, tarekat hidupnya. Nah, jadi kalau namanya pembelajaran justru menambah irfan, dekat dirinya dengan Allah. Yang kedua adalah kefakiran. Kefakiran tuh hampir dideritakan oleh semua orang. Bahkan sebenarnya orang kaya saja kena kefakiran dia. Buktinya apa itu? Kalau didefinisikan fakir itu kekurangan, siapa sih manusia ini yang merasa hidupnya tidak kekurangan? Orang kaya pun pasti ada kekurangan. Nah, karena itu kita tidak melihat soal kaya dan tidak, tetapi suatu keadaan di mana kita tidak terkabul lagi maksud dan keinginan kita,
maka saat itu juga adalah pembelajaran bagi kita. Saat itu juga ma'rifatullah kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kepakiran itu hanyalah semu saja, hakikatnya tidak ada. Hakikat kepakiran itu tidak ada sebenarnya. Sudah itu minggu kemarin ya. Minggu sekarang. Kalau minggu kemarin yang ketiga, mahabbatullah, mahabbah kecintaan kepada Allah itu bersamaan dengan cinta kepada Allah itu kita cinta kepada Nabi. Bersamaan ketika kita cinta kepada Nabi, maka kita cinta kepada Allah. Kadang-kadang air mata terkeluar gara-gara mengingat Nabi. Kadang-kadang air mata juga terkeluar gara-gara mengingat Allah. Kedua hal itu satu kesatuan dalam jiwa kita. Ada Allah, ada kecintaannya. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, ini tentu lebih mendalam dari sekedar ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lebih dalam sudah itu karena sudah cinta. Kalau kesaksian itu kan hanya pernyataan saja. Pernyataan kan? Syahadah itu pernyataan. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu kan pernyataan. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah, itu kan pernyataan. Kalau pian mencintai Allah dan Rasulnya, lebih lagi sekedar pernyataan sudah. Subhan. Tentu hamba seperti ini posisinya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, Gorratuka billahi tanhika wa ghaibatuka anhu. Sifat melawanmu, sifat kontramu tanpa disadari dalam hidupmu terhadap Allah, terhadap ketentuan Allah, tanhika itu menggugurkan kamu, menjerumuskan kamu, wa ghaibatuka menjadikan engkau gaib, hilang daripada peredaran kasih sayang Allah, daripada kecemburuan Allah terhadap dirimu. Wah, ini apa nih? Dalam hidup ini jangan sampai kita kontra terhadap Allah. Kontra itu melawan Allah. Lalu kita cari apa saja yang melawan Allah? Yang johir, yang diketahui umum adalah melawan syariat Allah. Allah perintahkan sholat, kita tidak sholat, kan itu kontra tuh. Itu secara syariat. Ada lagi yang mungkin di dalam syariah kita agak jarang kita ketemu. Maksud jarang ketemu, kadang-kadang itu tidak dibicarakan di dalam kajian-kajian syariat, tapi sesungguhnya itu sangat penting. Apa itu? Disebut dia dengan takdir. Takdir itu wajib kita percayai. Kalau kita tidak bisa sudah kita percaya, ya sudah kita percaya semua adanya takdir. Tapi bisakah kita selaras dengan takdir itu? Selaras dengan takdir itu. Nah, pas Sidin datang selaras dengan ceramah. Nah, selaras Sidin datang bagian Habib. Nah, waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, perindo Allah dan Rasul. Pada Allah, perindo Allah dan Rasul. Pada Allah alaihi rizqan kasiran hibdan. Ma Habib, pada Allah alaihi rizqan kasiran hibdan wa salamun amin. Alhamdulillah, pada Allah alaihi rizqan kasiran. Pada Allah alaihi rizqan kasiran. Alhamdulillah, panjang umur. Pada Allah alaihi rizqan. Dudukan, silakan dudukan. Pada Allah, silakan dudukan. Pada Allah alaihi rizqan kasiran hibdan. Dudukan pada Allah alaihi rizqan kasiran hibdan. Dudukan. Maka bagaimana kita, lo lanjutkanlah, keadaan kita yang sifatnya selaras dengan takdir. Sudah kita pelajari, supaya takdir jangan kita tentang, kita lawan. Contoh diantara takdir itu ialah menentukan wajah kita begini, keadaan kita sekarang begini, soal kaya dan miskin kita begitu, ya kan? Kadang tubuh kita hitam, kita terima. Kadang putih, kita terima. Kadang hidung kita pesek, kita terima. Itu kan takdir-takdir semua tuh. Kehidupan kita, pekerjaan kita sekarang,
Tidak perlu lagi kita iri. Nah, sekarang kalau kita iri dengan orang berarti kita tidak menerima takdir kan kalau iri. Coba. Misal kita bekerja ya jualan es krim gitu kan, melihat orang berdasi jalan jadi sales. Orang tuh sales ya, sales. Kita yang jualan es krim iri dengan si sales tadi. Ya jangan, kita terima saja keadaan. Ini bagian dari takdir. Maka ketika kita melihat keadaan-keadaan manusia yang bergelombang bermacam ragam, itu bermacam ragam, tidak lain suhud kita saat itu, itulah yang sudah Allah tentukan pada kehidupan mereka, di mana mereka tidak bisa lari dari keadaan-keadaan itu. Yang kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimanapun engkau menembus takdir itu, kamu tidak akan bisa menembusnya, karena takdir itu selalu gaib bagimu dan dia menentukan kehidupan. Yuk, siapa yang bisa? Bahkan orang-orang tidak terpikir kadang-kadang jadi presiden pun. Orang yang sekarang syaratnya siapa aja di semua negara jadi presiden, kebanyakan mereka tidak bercita-cita jadi presiden sebelumnya. Tiba-tiba mereka bisa jadi presiden. Sebaliknya, yang berkeinginan untuk jadi presiden banyak. Kira-kira banyak enggak? Banyak, tapi tidak jadi presiden. Subhanallah. Nah, ini real, ini real, dan itu adalah yang disebut dengan takdir. Takdir itu bukan di langit, bukan di hadapan kita. Saat mata kita terbuka, yang kita lihat tidak lain adalah takdir. Bisakah kita tidak kontra terhadap apa yang kita lihat? Tidak kontra. Jadi cara berpikirnya berubah menjadi selaras, menerima keadaan sebagai suatu keadaan. Kadang orang tua punya anak nakal, ada yang tidak nakal, ada yang nakal. Biasanya yang sakit hati siapa? Melihat anak nakal. Kalau dalam ilmu awam itu ujian. Kalau ilmu khawas itu pembelajaran ma'rifatullah. Lebih jauh lagi supaya pembelajaran ma'rifatullah itu mendalam, memahami, menjadikan kita tidak kontra dengan Allah. Akibat tidak kontra berarti kita selaras dengan Allah kan. Maka saat itu ketika kita melihat anak kita nakal, kita terima keadaan itu. Kalau tidak diterima, ya orang tua tidak bisa tidur. Iyalah, menyimpan dompet uang. Takutan lah. Takut enggak? Kenapa jadi takut? Karena kita punya anak satu orang nih nakal. Bahkan kadang-kadang dia yang tertuduh ya lah. Dia yang tertuduh. Ya kan? Kalau hilang uang pasti dia yang dituduh. Apalagi Lip. Nah, kalau kendaraan kita, sepeda motor kita rusak, pasti dia yang tertuduh. Kalau mobil kita lecet-lecet dan pasti dia yang tertuduh. Bahkan kadang-kadang orang tua perkelahian anak suami istri gara-gara dia yang tertuduh. Kenapa jadi demikian? Karena kita tidak menerima takdir dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Maka ketika kita menerima takdir itu sebagai bagian dari hidup kita, maka mulut kita tidak ada lagi mencela kepada anak kita. Lalu yang setelah anak kita tidak kita cela, apa yang kira-kira yang berubah dalam di mulut dan di hati kita terhadap anak? Sayanglah gurulah, lalu mendoakan kepada si anak. Subhanallah, mulutnya, hatinya terkeluar doa untuk kebaikan si anak, karena kesadaran dirinya bahwa yang merubah anaknya itu bisa menjadi baik hanyalah Allah semata-mata. Subhanallah, sempurna kan iman tauhidnya sudah nih, sempurna perilakunya, sempurna. Tidak terbaca seringkali dalam pembicaraan ilmu-ilmu syariat. Makanya kisah dulu dalam ceramah Aba Guru Sekumpul mengisahkan Guru Sidin. Siapa Guru Sidin? Siapa? Di Guru Sarwani Abdan. Guru Sarwani Abdan itu anak Sidin banyak lah. Berapa orang setiap malam tuh Guru Sarwani Abdan tuh, kata Aba Guru Sekumpul, mengangkat tangan mendoakan anak. Doakan anak terus. Udah tahu urusan pokoknya
sebelum biasanya tidur di muka-muka yang kecil-kecil diangkat sidin. Sebelum angkat tuh anak ke kamar didoakan sidin dulu. Itu cerita Abah Guru Sekumpul, karena Abah Guru Sekumpul kan sempat berkadam di sana kan, melihat kelakuan Guru Sidin. Ini tentu Guru Sarwani Abdan ini punya jiwa yang sudah selaras dengan takdir. Kayak itu anak masuk surga tuh. Mau anak masuk neraka gampang aja, sebaliknya tak. Bila melihat anak, tinjak anak. Sini anak Udin, pokoknya anak masuk neraka gitu. Kalau mau masuk neraka ya kan. Jadi kenapa kita bisa mendoakan orang lain? Syekh Seman Al-Madani. Dalam manaqib beliau menceritakan mengapa beliau itu menjadi tersohor sebagai wali kutub. Karena kebiasaan beliau mendoakan sampai Syekh Abdul Qadir Jalani datang. Padahal 500 tahun bedanya hidup antara Syekh Seman Al-Madani dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Orang hanya mengenal Syekh Seman itu seolah-olah murid waktu hidup sama-sama hidup sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Padahal 500 tahun bedanya. Dan beliau diajari oleh Syekh banyak sekali dalam dunia dan dunia rohani. Karena apa? Salah satu kebiasaan Syekh Seman Al-Madani mendoakan umat Islam. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni, kasih sayangi, ampuni umat Nabi Muhammad SAW. Apakah didoakan Sayyidina anak umat Islam ini? Orang yang bisa mendoakan orang lain pasti hatinya sudah bagus. Kalau kita mau mendoakan orang lain, untuk diri sendiri aja kita kurang, apalagi orang lain. Nah, itu kan berpikir, inilah kesalahan kita berpikir. Maka karena itu penting selaras dengan takdir, selaras dengan kehidupan ini. Kenyataan hidup ini tidak lain adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Teruskan kasiran rahim dan wassalamu. Tafadhal. Ijlis. Ma'ana insyaallah. Sudah selaras dengan takdir. Dua sudahlah. Selaras dengan syariat, selaras dengan takdir. Udah, kita bisa selaras dengan keadaan-keadaan itu. Yang ketiga adalah, nah ini susah nih. Nah, tapi nanti pembelajaran di kitab Futhul Ghaib nanti. Selaras dengan kehendak Allah. Nah, ini paling susah ini. Ya, kita stop dulu di sini, nanti kita ketemu di Futhul Ghaib ya. Terantukannya. Supaya kau terbacakan, karena kata kau terbacakan tidak bisa terbacakan. Maka kontra terhadap keadaan itu mengakibatkan engkau dilibas oleh jaringan ketuhanan, dilibas oleh jaringan kerahman-rahiman Allah, dilibas oleh jaringan kekuasaan Allah. Maksudnya Allah tidak mau dekat kepada orang-orang seperti demikian, kecuali yang bisa selaras dengan takdir. Mulutnya, hatinya bisa dijaganya daripada mencela ciptaan Allah, daripada mencela keadaan-keadaan yang sudah didesain Allah. Kemarin yang biasa seringkali diucapkan di masyarakat, kenapa hujan terus lah? Supaya kada bisa mengatur aja lagi nih ada nih. Oh, dia bisa mengatur, Tuhan tidak bisa mengatur ya, Bib? Hah? Tahunya sudah pasang banyak, hujan lagi. Hah? Siapa yang disinggung toh? Hah? Kalau ada orang ngomong seperti itu, kita di sini nggak ada yang tersinggung, nggak ada tersinggung karena kita merasa bukan yang mengatur air pasang dan mengatur hujan. Kira-kira siapa yang tersinggung toh? Siapa guru? Nang mengatur hujan dan pasang. Untungnya mengatur hujan tuh malaikat rahmat. Coba jakannya disuruh malaikat nang lain nang pinaganas kayak bagi kira Bibah? Hah? Bisa diketeknya Bibah? Pokoknya untung mulai yang mengatur itu tuh disuruh Tuhan tuh malaikat nang bagus-bagus saja orangnya. Nah, makanya ketika Jibril itu disuruh Tuhan mengurusi wahyu.
Iyalah, ketika mengurusi lain bisa salahnya. Jibril itu bisa salah kalau mengurusi lain. Kalau tidak percaya, insya Allah Jibrilnya udah mau datang. Ulun buktikan hadis lah. Ketika Nabi berdakwah di mana? Di negeri atau wilayah apa yang dilempari orang tuh? Taif di sini. Nah, ya alhamdulillah. Dakwah Nabi, datang Jibril. Apa? Wahai Muhammad, itu ada gunung satu, nah situ ada gunung satu, nah Jalbain ada 2 gunung di situ, Jalbain 2 gunung. Anu kan kaji sidin jar anu neh disatuakan ke gunung tuh habis kampung tuh. Paham lah pian lah. Hukum gak mereka nih? Karena Nabi sampai berdarah kan dilempari kan. Jibril ambil hati. Aduh saja Nabi Muhammad. Bahasa lainnya jangan mengurusi sini Jibril. Mengurusi wahyu aja Jibril lah ya lah. Nah, makanya Jibril itu mengurusi wahyu, coba mengurusi umpat lawan Nabi, lawan masalah umat. Pakai kira bah, sedikit-sedikit orang melawan Nabi, dibaliknya gunung sudah. Nah, iyalah. Nah, alhamdulillah nang ngurusi rahmat ini malaikat rahmat. Nah, matur hujan sebagainya. Jadi dia maklum aja melihat manusia tuh tidak tersinggung dia. Kayak itu Pak manusia. Kayak itulah orang awam mengaku bertuhan kepada Allah, tapi Allah juga yang dicela. Ya lah, mengaku mengabdi kepada Allah, Allah juga yang digibah. Menggibah enggak? Menggibah Allah enggak? Menggibah Allah. Jangan sampai kita menggibah jika engkau tetap ingin dekat kepada Tuhan. Bayangkan pian ada orang ahli ibadat kuat, rakaatnya tidak pernah ketinggalan, tahajudnya tidak pernah ketinggalan, keadaan tidak kendala, keadaannya beribadah terus tiap hari, mungkin berzikir terus, tapi tiba-tiba dia berkata, kenapa jadi hujan terus? Ada apa hujan ini? Sudah pasang-pasang hujan lagi. Bayangkan kira-kira kayak apa tuh? Padahal orang ahli ibadat. Ya. Atau mencela orang lain, salah terus orang. Yang berhak menyatakan salah itu siapa? Al-Haq, Allah yang Al-Haq, bukan diri. Coba bayangkan. Kacau lah tuh. Kacau. Sepeda motornya bagus, mesinnya tidak ada, atau mesinnya palsu kayak Babar. HP-nya HP Samsung, mesinnya mesin apa Bar? Nah, mesinnya palsu, apa kabar? Ya kalah. Nah, pas seperti itu tuh. Jangan sampai tertipu. Kita sudah beribadah banyak, ada orang sebagai beribadah banyak merasa sudah dekat dengan Allah, tapi mulutnya tanpa sadar keluar seperti itu, atau di hatinya dicatat oleh malaikat justru dia adalah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlihat kan orang kenal dengan Allah yang tidak kan? Yalah. Orang kenal dengan Allah dan tidak juga terlihat terjahir di dalam mulut dan keadaan dirinya. Biar sidin alim, sidin tuh alim benar. Biar sidin alim, udah ada urusan masalah alim dan tidak alim. Masalahnya kena atau tidak akhlak itu kepada Allah. Yalah, pas atau tidak akhlaknya kepada Allah Subhanahu. Itu yang penting. Nggak ada lagi yang lebih penting daripada itu. Kemarin sudah kita dapatkan qalbun Nabi itu apa? Ternyata setelah dibuka hati Nabi itu tidak ada kecuali apa? Pentakziman, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minggu kemarin tuh, minggu ini kita mudah-mudahan terbuka lagi apa dada Nabi itu. Parji an goratika. Karena itu tinggalkanlah, kembalilah engkau dari segala bentuk kontramu, kecenderunganmu, kecemburuanmu pada Allah. Yang berhak cemburu kepada kamu itu Allah, bukan kamu kepada Allah. Kita ini kan cemburu itu kan Allah kepada kita, jangan kita kepada Allah. Siapa itu? Allah cemburu kepada orang mukmin ya Nabi. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengisahkan, si hamba ini mau ke diskotek nih, pas malam minggu nih ke diskotek. Tiba-tiba mau ke diskotek, terlihat anak
lebih baik ke diskotek juga. Jadi orang tuanya udah jadi ya, udah jadi gara-gara anak-anak ke diskotek juga, ketahuan anak aku ke diskotek nih, udah jadi. Itu Allah tuh mempertemukan supaya dia timbul rasa malu. Ya lah, cemburu Allah kepada orang mukmin. Cemburu Allah kepada orang mukmin. Subhanallah. Jangan sampai terbalik. Kita cemburu kepada Allah, melihat orang tidak sembahyang, benci kita kepada orang. Yang benci, yang berhak benci ini Allah kah, kita kah? Jangan, kepada makhluk tetap sayang kita, kepada anak kita tetap sayang meskipun dia tidak sholat. Nih hari ini saya bicara sayangi meskipun anak kita tidak sholat, ya kalah guru lah. Jangan salah nih. Pelajaran fikih itu, pelajaran Quran atau hadis yang mengajarkan laksanakan perintah Allah, aqimus shalah aja. Lalu fikih masuk. Lalu ada hadis. Misalnya hadis yang keras tuh bainal kufri wal muslim tarkus shalah. Misalnya membaca itu si gurunya lah. Perbedaan orang muslim dan orang kafir itu adalah tarkus shalah. Wah, berarti bila orang tidak sholat, orang tuh kafir. Pas anak tidak sholat, ayo kafir lah anak. Nah jangan begitulah. Nah ini salah memahami. Makanya bahaya kalau belajar agama itu tidak berguru. Baca hadis langsung bahaya juga. Gurunya juga kalau berguru lihati juga. Guru Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak kan? Karena kalau gurunya Ahlussunnah wal Jamaah dia bijaksana. Contoh guru Ahlussunnah wal Jamaah dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i ada hadis yang sangat keras. Hadis itu sangat terkenal, barang siapa yang tidak sholat, andaikan, lalu Nabi menyebut seseorang, orang itu buta kebetulan, andaikan si A itu tidak ke masjid, aku bakar rumahnya. Ahlussunnah wal Jamaah melihat hadis ini bukan berarti setiap sholat itu wajib ke masjid, tidak. Ahlussunnah wal Jamaah melihat hanya ke masjid itu wajib pada hari Jumat. Tapi orang-orang tertentu yang membaca langsung tidak berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah, kesepakatan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia melihat wajib. Kalau tidak ke masjid bahkan boleh dibakar rumahnya. Sesuai dengan hadis. Ngeri kalau. Bahaya. Makanya ada yang seperti yang Samudra itu apa tuh? Imam Samudra, siapa lagi? Siapa tuh? Itu melihat di bomnya orang di Bali, di bomnya di mana lagi? Wah, bahaya tuh. Melihat bikin Habib bisa di bomnya juga. Ada Habib kada pakai surban bisa dibomnya lihat. Ngeri kalau tuh. Ngeri lah. Yang dibawanya bahasa agama. Ngeri tuh. Astagfirullahaladzim. Kayak itulah agama, maka agama itu rendak damai. Apa nak jadi berkelahi? Coba Rasulullah menghadapi orang kafir di Taif tadi. Udahlah sedih. Dan beliau tidak juga ngomong kafir sini kafir. Wah, ada kayak itu. Kafir sini kawanan sini duduk, enggak ada. Kayak itu ya ada lah guru. Bagusnya sih, ya Allah. Nabi itu sangat sayang mana baik. Sampai sahabat itu ada yang menangis gara-gara Nabi itu bukan menangis apa-apa, saking melihat Nabi itu welas asihnya dengan orang kafir. Jelas-jelas di hadapan Nabi menipu Nabi, membohongi umat Islam dalam peperangan. Waktu itu dalam perang yang terkenal Perang Kandak itu kenapa terjadi? Itu karena ada orang-orang Yahudi di balik gunung yang memiliki perjanjian dengan Nabi, menipu Nabi. Mereka berjanji kalau ada musuh nanti dari arah sana berlawan gunung, mereka akan menahan. Sebaliknya bila ada musuh dari sebelah sini, maka kaum muslimin yang membela. Kan saling perjanjian tuh. Justru sekalinya kelompok Yahudi ini
Justru membuat persekongkolan dengan orang, mencari kelengahan Nabi SAW dan kaum muslimin. Jangan banyak benar kaum muslimin meninggal dunia. Mereka tidak Allah tolong waktu itu. Tapi apa Nabi? Tenang aja Nabi, sahabat menangis melihat itu begitu berbahayanya. Perang Khandak itu kan luar biasa, dikurung itu. Ayo Nabi itu masih belas asih sih, ya Allah. Sampai akhirnya ketika mereka dihukum, Nabi berkata apa? Sudah terserah kalian aja mau hukumnya, saya tidak ikut, kata Nabi. Saking Nabi sayang kepada manusia. Ini suhud rahmatnya jadi, beliau ini suhud rahmat. Bila suhud rahmat ini jadi, maka alam semesta itu jadi rahmat. Sampai sekarang Islam akan terus bertambah karena rahmat yang diberikan Allah pada diri Nabi yang disebut dengan Nur Muhammad itu terus memancar di kehidupan manusia ini. Bebekas kelar rahmatnya sampai sekarang. Ya lah. Manusia itu tidak usah didakwahi masuk Islam aja nya. Ya guru. Senang aja kita. Lihat itu. Di ujud-ujud di Kalteng di manakah? Nang jangankan kita pernah ke sana, melihat aja, mendengar aja tidak pernah. Ada surau kapan timbulnya? Ya lah, diplah. Umat Islam nih hebat. Kayak pian nih nah, dipecah Allah kan nah, ada yang tinggal sini, ada yang tinggal sini. Nang berdakwah aja membangun masjid, membangun langgar. Simpang Jagung, Bahari Jagung aja banyak. Wah ini masjid berdiri dulu lah, apalagi orang alim banyak. Bahari Jagung aja kalau banyak. Qabla an tadraba wa tuhana wa tusallit alaika hayatal balaya wa qaribiha. Karena itu lebih baik engkau jangan kontra selaras. Kalau engkau kontra terus dengan takdir ketentuan Allah, menentang kehendak Allah dalam hidup ini, qabla an tadraba, engkau harus lakukan itu sebelum datang cambuk dari Allah, pukulan dari Allah pada kehidupan. Yang mengerikan itu adalah tuhanan, kehinaan dalam hidup. Yang dengaran orang hina, dihinakan tuh ngeri. Nauzubillah jalik. Kita orang miskin, fakir pun bisa hina. Orang kaya pun bisa hina. Orang kaya kalau hina kasihan. Waktu itu kaya, belakangan dia bangkrut, apa kabar? Jalan gina, tidak rata lagi jalan. Muha tidak rata lebih baik. Kita nang miskin nih bang bisa rata? Bisa. Yang nggak orang miskin sudah miskin kan kita sudah sakit, hina orang lagi yang bersangat-sangatan dorongan nur. Nah itu kan dikatakan orang jelek, miskin lagi kata orang. Makanya disebut orang dulu nur, rani atau hati. Bayangkan kata-kata itu dikatakan kepada orang mantan kaya kayak Pak ya. Mantan gubernur, mantan jenderal, mantan segala mantannya, masuk mantan pacar. Nah ini bahayalah. Wa tusallit alaika hayatal balaya. Lalu kemudian Allah menghubungkan dengan bermacam-macam bala. Jadi bala ini rupanya menunggu sudah, guru tinggal dibuat linknya aja lagi, kena kita nih. Dibikinkan linknya kah? Iyalah model kayak apa? Penyambungnya kah? Kena kita nih, ngeri benar. Jadi bala tuh, makanya doa Nabi itu, Allahumma a'udzubikan min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, a'udzubika min jahdil bala. Nabi menggunakan kata-kata jahada situ, jahdun. Bala itu datang bersungguh-sungguhnya. Jaka ibarat sesuatu itu seperti penembak jitu tuh kayak Pak, bila ada diperintahnya kena kepala tuh bang, dikikirnya terus kepala tuh bang, dilihatinya. Bala itu datangnya itu memang bersengaja, dia datang ingin melabrak kita. Makanya Nabi berdoa, a'udzubika min jahdil bala. Maka kata saya, sebelum engkau didatangkan bala, yang bala itu menabrak engkau secara khusus untukmu, dilingkan Tuhan. Wa qaribuha, dan dia bagaikan sengatan kalajengking. Kalajengking itu tangannya banyak kan? Atau dua kan? Kala jengking ya Pak, gigit. No,
sudah di muka sini ya, di belakang ya lagi. Bahasa kita bencana yang bertubi-tubi. Pernah dengar kira-kira kan? Ulun nih guru enak mulai hidup susah bener, kepingin kawin aja ulun susah bener, apalagi hidup dah. Kenapa aja guru? Ulun waktu kawin tuh nah disuruh pengolo mahapal apa orang-orang anak mau kawin baca sahadatain aja. Ulun hafal sudah sahadatain sekalinya apa aja ada pengolo. Ayo apa yang kalau ingin kawin harus syaratnya satu, harus hafal apa? Hafal rukun Islam. Nah, rukun Islam. Oh iya ajar. Kamu siapa nama? Ulun Paloy guru aja. Oh Paloy kan. Lantas saya. Apa Paloy kisahnya? Nah, ini Paloy. Macam-macam musibah bertubi-tubi. Mau kawin. Kalau orang mau kawin senang. Kalau Paloy sakit kepala. Nah, ini kisah Paloy aja lah. Kisah. Supaya biar enggak ada mengantuk. Jar Paloy, ini siapa juga dok? Awal ini siapa yang kamu kawin itu? Anak penghulu kawin itu pantas saja gurunya anak penghulu. Jadi kayak apa waktu itu syaratnya? Syaratnya menghafal rukun Islam. Rukun Islam. Apa lah kan? Ulun sudah berulang-ulang guru yang menghafal rukun Islam tuh teringat juga, lupa juga terus. Kayak Pak? Iyalah, bis kayak apa? Sekarang kamu kawin ini lah sudah ulun kawin ini, cuma ulun mengisahkan aja guru enak. Awal-awal ulun kawin ini kan sudah sulit hidup ulun nih. Nah, itu kan banyak orang kan bertubi-tubi datang. Lalu apa aja guru? Karena guru waktu itu disuruh menghafal itu, tapi ulun paham ada akal. Nah, kadang-kadang hidup ini kita akali lah. Yalah. Kita ada musibah, kebetulan kita orang tua mungkin anak kita mau belanja, ulun naik kelas yalah. Ya alhamdulillah ajar kita orang tua kan. Siapakan buku-bukunya belikan. Nah, sakit hati pulang kita ya lah. Menyediakan buku-bukunya pulang. Beli macam-macam buku kita nih. Yalah. Nah. Kisah Paloy itu terusakan lah. Karena kan nyaman. Apalah untungnya guru enak. Ulun bisi kawan garbus nang baik hati. Nah, kadang-kadang hidup ini kan kita ditolong oleh kawan. Makanya jangan dimusuhi kawan, siapapun jangan dimusuhi. Karena kawan tuh kadang-kadang membantu. Ini contohnya Paloy. Nah. Jadi kayak apa? Jadi jar garbus waktu hendak mau kawin, pengulu bertanya. Garbus di muka ulun. Sudah berkode kami, malam ini sudah berkode. Jadi siap aja lagi. Jadi bila jar garbus nangka ini sahadatain artinya. Rukun Islam pertama kan sahadatain. Nah, ini artinya bila sahadatain nang kedua tasyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa iqamas shalah, angkat takbir. Bilanya aku nangka ini jar garbus berarti salat, yalah. Bilanya nangka ini nah berarti puasa tak lapar kan. Nah, kalau nangka 4 tuh apa? Zakat. Oh, kalau zakat tuh bilang aja. Oh, berarti duit tuh urusan duit, berarti zakat tuh. Bilanya tawaf, pas tawaf ya Pak, tawaf nah. Bila nangka ini tawaf nah sudah. Cuma alhamdulillah Bang waktu itu garbus cuma ada nang sebuting gak dapat jawab ulun. Pas ditakuni pengolo apa aja? Nangka ini sahadatain jeron, bujur aja pengolo. Nang kedua pulang apa? Takuni jar garbus. Nang kedua apa? Salat. Oh betul jar guru. Ujar apa jar pengolo. Nang ketiga apa lagi? Nah, si garbus parut lapar. Puasa jalan. Keempat apa jar pengolo? Keempat jar garbus. Oh. Zakat. Untung ada sambat duit lah. Zakatnya. Batu nang kelima apa aja? Nah, aja garbus langsung. Pas belum kali ingat guru ajar waktu itu. Maka apa aja guru? Mbak kamu jawab apa waktu? Nah, aja garbus. Berapa kali garbus tuh kayak ini sudah guru enak. Lu nih kali ingat apa betul? Mbak kamu katakan apa? Ajar guru tuh. Ulun katakan obat nyamuk ya. Tuh disuruh ulang oleh pengolo. Suruh bulik oleh pengolo ulun berapa hari ulun hafal itu aja sampai ke awal ulun hanya bisa kawin kan. Guru
Anak kawin aja ulun ini sudah musibah bertubi-tubi jepal. Nah, jangan anggap musibah, kembali pembelajaran hidup kita supaya hidup kita ini hebat. Anda tidak ditentukan hidup ini lahir Anda, tapi ruh Anda. Karena itu penyair mengatakan, Syauqi Petaki itu mengatakan, anta nafsul insan, engkau itu disebut dengan nafsul insan illa biruhika, kecuali karena ruhmu. Bila ruh pian kuat, maka kehidupan ini akan dilindas. Karena ruh itu kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia, sesuatu yang sangat kuat, dahsyat dia diciptakan Allah. Karena itu dengan memperbagusi ruh kita seperti ini, jangan sampai bencana itu datang. Majakat ta'amal bala fala jarama taktaru la taprahu bijami'i ma'an tapihi bahwa sya'in ja'il an qarib. Ketika bencana itu datang, bukan hanya dia bertubi-tubi seperti kalajengking, bahkan dia akan memakan engkau supaya engkau merasakan betapa mengerikannya bencana itu. Iyalah, kata istilah orang itu sudah jatuh tertimpa tangga. Bencana itu kan kadang-kadang kayak itu tuh pas-pas tuh nah, ada bahasa Banjar tuh pas-pas kayak itu lah, guru lah, pas ini pas kena musibah, pas tidak ada uang lagi bertubi-tubi lagi, yalah, pas kebetulan orang tua meninggal dunia. Masya Allah, kenapa jadi berbetulan nih? Unik, aneh. Mau mengurus orang tua pas kebanjiran, masalah rumah lagi, orang tua meninggal. Ayo, Pak, kasihan kalau orang tuh. Sudahnya setiap hari istri marah-marah aja lawan kita. Misalnya marah-marah aja lawan sidin istri, cerewet istri. La taprahu, pada saat itu engkau tidak ada lagi kebahagiaan yang terlihat. Oh, ini saya mudahan nih. Betul kan? Ya, bisa terjadi. Kalau tidak terjadi pada diri pian, bayangkan orang lain. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Mun hendak terjadi lawan pian, berdoa aja lawan Tuhan supaya kau merasakan sampai bala itu benar-benar kita rasakan sebagai bala. Cucuk paku, udah aja kita perbani, atau tersenggol apakah besi di kaki kita perbani. Kenapa anak main-main ditinjaknya? Anu batis kita. Anak namun injak, anak sangit kena kawa. Oh, sakitnya bukan main, sakit gigi, iyalah. Bini sekali datang, mamai, ongkos anak tuh kayak apa tuh anak ongkos ini kayak apa kita makan hari ini, masya Allah. Gigi rinyut. Kali hidup nih. Jangan sampai terjadi itu. Ma'an tapi hisayun ja'il. Karena itu akan menjatuhkan dirimu. Bahkan kalau kamu tidak bisa memahami menerimanya, makin jauh dirimu kepada Allah. Tapi jadikanlah keadaan-keadaan itu sebagai yang mendekatkan dirimu kepada Allah. An-qarib. Jangan sampai menjauhkan. Allah berfirman, hatta ija farihu bima utu aqaznahum baqta. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Bukan ya, surah Al-An'am ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. Hatta ija farihu, maka manakala mereka bergembira, tiba-tiba kami datangkan kepada mereka bencana, ajab kepada mereka bencana. Itu dalam Al-Quran. Seringkali bencana itu datang pada saat orang bergembira. Nah, makanya jangan terlalu berlebihan bergembira, karena bencana seringkali datang kepada orang yang bergembira. Hati-hati itu. Jadi supaya kita tidak banyak bergembira, kalaupun kita banyak bergembira, kita imbangi dengan banyak-banyak merenung kepada Allah, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja kira-kira bisa disimpulkan. Simpulannya, kalau kita tidak ingin kontra dengan Allah, telusurilah, terimalah takdir Allah dalam hidup ini. Yang kedua, jangan sampai
kita menggibah Allah dalam pembicaraan kita, perkataan kita, ataupun di hati kita tersangkut kata-kata yang memiliki efek dampak, sebenarnya itu menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bencana itu datang, bisa bertubi-tubi datangnya. Dia macam kita. Satu-satunya jangan kita takuti bencana itu datang kepada kita, dekati Allah. Karena yang menentukan bencana itu adalah Allah sebagai pemilik daripada bencana itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, datang kumpul.